Salam budaya. Sedulur semua, ketemu lagi dengan saya Tete Rizky dari Jayakarta News Channel. Masih tentang budaya, tentunya banyak aspek yang melingkupinya. Nah, kali ini saya bertemu dengan anak-anak muda yang luar biasa kreatifnya. Ada Mas Jiwo Kusumo, ada Mas Yosef, Yudas Alep. Oh Yudas, maaf, Yudas Alep. Lagi ada Romo Gede Mahesa. Kita akan berbincang seputar film yang digarap oleh Mas Jiwo Kusumo dengan judul apa, Mas? Jere Pendekar Ufuk Timur. Jere Pendekar Ufuk Timur. Kita akan berbincang seputar prosesnya. Juga ini sang aktor utamanya ini. Ya. Kita mulai dari Mas Jiwo Kusumo. Ini mengambil judul itu, Mas. Inspirasinya dari mana? Inspirasinya dari riset Ibu. Riset. Ini untuk menentukan judul, saya dan teman-teman tuh melalui proses riset terlebih dahulu. Ketika kita riset, kita di sana menemukan ada anak yang bernama. Jadi waktu anak-anak bermain di air yang bening itu panggilnya Jere. Ya, gitu. Jere artinya apa itu? Nah, itu dia, Pak. Kalau saya model otak-atik Gatot itu Tuhan menolong. Tuhan menolong, memberikan pertolongan. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Saya juga ketika saya membuat judul dengan nama Jere itu, korelasi namanya ini artinya apa? Apakah ada arti yang terkandung di situ? Ternyata anak itu sebenarnya namanya bukan Jere, tapi anak itu namanya Derek. Tapi anak-anak yang di situ manggilnya Jere. Nah begitu. Jadi itu mungkin logat atau apa seperti itu. Nah itu menurut kami adalah yang sangat unik sekali. Nah, makanya terus. Tapi kami berusaha mencari tahu namanya Jere ini namanya apa. Ya, terinspirasi dari itu ya, ada riset dan sebagainya. Lalu tujuannya kok membuat film seperti ini, tujuannya Mas Jiwo apa? Jadi film ini adalah film sebagai promosi Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Jadi film ini adalah mendapat satu kesatuan dengan seluruh rangkaian proses penyelenggaraan PON yang ada di Papua saat ini. Ke aktor utamanya sekarang. Ini Mas Yudas. Mas Yudas. Asli Papua. Blasteran. Oh, Blasteran dari mana? Lahir besar Papua. Oh, Papua, Jawa Timur. Bisa bahasa Jawa? Belum. Dikit. Sidik ya. Iya. Sidik. Iya, Ya, Mas Yudas sebagai aktor utama di film ini. Ada kesulitan kah atau bagaimana rasanya menjadi aktor utama di film ini? Iya, puji Tuhan. Kalau untuk kesulitan, kebetulan sangat terbantu sama Mas Jiwo. Mas Jiwo selalu mengarahkan saya untuk bagaimana sih cara acting yang sebenarnya gitu. Karena memang kebetulan di sini saya masih baru banget dan ini adalah film pertama saya. Pertama kali. Ya, jadi memang banyak pelajaran yang harus saya ambil gitu. Dan saya sangat terbantu sama Mas Jiwo gitu. Senang ya? Sangat senang sekali. Sangat senang. Ya. Karena ini pengalaman pertama buat Mas Pengalaman Yudas. pertama buat saya. Yeah. Harus dibagi waktunya karena durasinya yang supaya kena sasaran nih. Sekarang ke Romo Gede Mahesa. Ini yang ini Mas Jiwo mengaku ini gurunya ya. sesepuh. Monggo Romo, bagaimana ini melihat Mas Jiwo berkreasi seperti ini bagaimana ini? Kalau guru ya tidak, sebab orang itu semua bisa menjadi guru setiap orang. Ya. Walaupun itu masih muda, tapi setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau orang itu sadar, maka di situ akan bisa saling belajar. Kalau ke Mas Jiwo ini memang saya sudah mengenal jauh sekali lama. Ada satu pertanyaan, karena saya mengikuti perjalanan
Mas Jiwo Kusumo ini ya, saya mengikuti. Nah, pertanyaannya khususnya untuk film yang berjudul apa? Zere Pendekar Ufuk Timur. Zere Pendekar Ufuk Timur ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berani, sebab ini layar lebar ya. Dan kebetulan saat ini kita ketemu, ini kita akan preview pertama kali film bioskop ditayang di 21 sebelum yang lain-lainnya. Nah, tentunya di sini kan ada perhitungan-perhitungan spekulatif, satu keberanian yang luar biasa ya. Nah, sebelum tanya lebih jauh, sebetulnya Zere Pendekar Ufuk Timur itu menceritakan apa gitu kan. Kemudian kenapa tokoh-tokohnya apa, tokoh-tokohnya siapa dan apa, tentang apa. Kemudian kok dipilih ini anak lanang ini, Yudas ini ya kan. Itu apa kok bisa seperti itu? Jadi silakan. Jadi film Zere Pendekar Ufuk Timur ini menceritakan tentang perjuangan anak di Papua dalam meraih cita-citanya. Sebenarnya untuk main plotnya sih simple. Cuma dari dalam main plot itu yang nanti kita kembangkan dengan ada konflik di mana-mana, di seluruh titik-titik cerita itu ada mengandung konflik. Kalau untuk tentang cerita tentang apa ya, Zere ini adalah semangat Zere, kemudian perjuangannya Zere dalam meraih cita-cita sebagai atlet yang juara, khususnya pencaksilat. Nah, di sini kami mengangkat pencaksilat sebagai salah satu lokal wisdom, lokal genius atau mungkin budaya asli Indonesia yang memang saat ini memang kita sebagai generasi muda harus wajib melestarikan. Nah, terkait dengan untuk pemain-pemainnya ini, untuk artis-artis yang terlibat seperti Aditya Jomi, kemudian ada Aisyah Hakila, yang tentu anak-anak teenagers itu lagi mengidolakan. Kemudian untuk aktor-aktor yang lain seperti ada Ferdi Sulaiman, Yama Carlos, dan Vita Samantha, Emil Kusumo. Kemudian yang dari Papua ini memang Yudas ini menurut kami adalah rising star from Papua. Semoga kami berharap Yudas akan menjadi trendsetter atau menjadi satu ikon anak muda di Papua. Amin. Inilah anak muda di Papua yang memiliki semangat, jiwa patriotisme yang tinggi, nasionalisme yang tinggi, kemudian sportivitasnya, memiliki keoptimisan yang bagus gitu kan. Itulah, dan saya melihat Yudas ini secara pribadi, saya sebagai orang Jawa menilai Yudas ini punya unggah-ungguh. Sangat menjaga sekali ajaran-ajaran leluhur, bagaimana menghormati yang lebih tua, kepada teman, kepada sepantaran seusia. Tutur katanya juga kalau bahasa kita tuh halus lah gitu. Itu yang membuat, karena saya memilih pemain juga nggak semata-mata langsung wah ini memiliki skill yang bagus, follower atau apa yang tinggi, bukan. Tapi di sini saya lebih mengutamakan ketika orang itu memiliki attitude yang baik, itu kita akan mendirectnya bisa optimal. Nah, Yudas, ini film pertamamu? Betul, ini pertama. Kok ujuk-ujuk? Ya, kok tiba-tiba ditawarin langsung mau, itu kan itu sesuatu yang baru toh. Siap. Apa Yudas punya latar belakang dalam dunia acting atau apa? Waduh, kalau untuk latar belakang sama sekali enggak. Kenapa? Tapi, intinya waktu itu pada saat akhir tahun 2020 itu saya melihat ada brosur. Nah, brosur itu membuka casting. Nah, mereka mencari sosok putra Papua yang memiliki basic bela diri. Nah, di situ ketika saya menilai, oh saya kayaknya memenuhi persyaratan itu. Akhirnya saya mencoba. Oh gitu. Ya, dan ketika mencoba, ya puji Tuhan saya diterima gitu. Oh gitu, syukur. Nah, sebagai anak Papua sendiri yang kebetulan Mas Jiwo ini mengangkat tentang Zere itu ya, pendekar dari Ufuk Timur. Apa sih harapan dari keikutsertaannya Yudas dalam film ini, khususnya Yudas sendiri mewakili sebagai anak-anak Papua. Saya berharap melalui film Zere ini sebenarnya banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Dan
saya sudah menyadari bahwa ketika saya hidup, saya harus bermanfaat buat orang lain. Makanya saya harap ketika mereka menonton film dan banyak adik-adik saya, mereka mempunyai mimpi baru, ingin menjadi sesuatu yang berharga buat daerahnya, iya. Atau paling tidak dia bisa menjadi apa ya, berbeda dari yang lain. Karena kita tahu bahwa generasi muda khususnya orang Papua itu saat ini masih berada dalam zona nyaman. Harusnya kita keluar dari zona nyaman itu untuk bisa meraih sesuatu yang baru atau prestasi baru. Nah, ini sangat bagus nih, mudah-mudahan bisa memicu adik-adik, sedulur-sedulur yang ada di Papua ya. Tentunya dengan film ini nih Mas Jiwo ya, ini kan tentang Papua, di mana film tentang Papua itu kan jarang ya, boleh dikatakan jarang, dan ini adalah sebuah keberanian dalam menerobos kreativitas dengan mengambil tema tentang Papua. Dan kebetulan mungkin yang menolong adalah adanya PON di Papua gitu kan ya. Nah, tentunya sebagai sutradara ya, sebagai sutradara, dan ini film ini tentu digarap dengan persiapan yang itu. Nah, harapannya sampai di mana sih, apalagi ini adalah film layar lebar yang pertama kali ditayang setelah masa pandemi, pertama kali di bioskop 21. Ya, harapan kami ya, tentu kami berharap ditonton oleh banyak orang. Tetapi lebih dari itu, bukan itu saja yang kami harapkan, Om. Tapi bagaimana message dari film ini mampu memberikan euforia dan kemeriahan tentang pelaksanaan olahraga nasional di Papua pada seluruh warga bangsa di seluruh Indonesia. Akhirnya bukan hanya saja mencintai olahraga, tetapi PON ini kan memiliki dasar-dasar sejarah bahwa kenapa PON ini dulu harus ada di zaman kapan pertama kali. Kita bisa terinspirasi atau mengambil nilai dari api PON yang selalu menyala, tidak bisa mati, gitu kan. Ini intinya bahwa kita ingin memberikan satu euforia, kemeriahan, terutama sasaran kami adalah memang generasi milenial, seperti itu. Nah, terakhir buat Mas Jiwo ya, tentunya film ini adalah Mas Jiwo menginjakkan kaki di Papua, ya saya yakin itu. Dan sebelumnya Mas Jiwo pasti mendengar dong kabar tentang Papua bagaimana. Nah, setelah menginjakkan kaki dan berproduksi, yang dimana tadi disampaikan 80% produksi film ini di Papua, hampir 90%. Ya. Sebagai orang yang baru pertama kali masuk Papua dan langsung berinteraksi dengan masyarakat, apa kesan Mas Jiwo dengan Papua ini untuk bisa disampaikan ke masyarakat Indonesia? Baik. Kesannya secara spontan saya terkaget-kaget. Jadi selama ini ketika kita sebelum kita mengambil pekerjaan di sana, kita meriset dulu tentang Papua melalui dari jauh ya, dari internet dan sebagainya, ada berita-berita di televisi, selalu ada peperangan, kemudian pedalaman, kekurangan A, B sampai Z, harus begitu. Ternyata begitu sampai di sana itu saya seperti memasuki hidden paradise, seperti menemukan surga yang selama ini hilang. Jadi begitu turun dari bandara, keluar dari bandara itu sudah ditungguin oleh pegunungan Cyclops yang besar dan luar biasa bagus. Keluar ke kanan sudah ketemu Danau Sentani yang sangat indah sekali. Jadi itu baru Jayapura. Ternyata di seluruh Papua itu memang semuanya memang memiliki landscape dan panorama yang luar biasa sekali, indah sekali. Termasuk tata kota. Kita mengira bahwa di Papua kotanya belum begini. Ternyata di sana kotanya seperti sekarang ini, ya seperti kota yang mungkin ada Solo, ada Jogja, Semarang, sama. Sudah tertata. Sudah sangat rapi sekali untuk kota Jayapura. Bahkan waktu kita kesana kemarin kayak seperti kota Timika udah mulai
banyak hotel seperti itu. Dan di Merauke kotanya juga udah rapi bersih, juga udah ada beberapa hotel di sana. Di Wamena juga infrastruktur pembangunan jalan raya juga bagus. Di seluruh Papua memang luar biasa sekali, termasuk karakteristik teman-teman Papua di sana. Ternyata memiliki tutur bahasa yang lembut, ya kan, bahasanya halus gitu. Jadi tidak seperti di berita-berita bahwa Papua tuh seperti ini. Oke, ini sangat menarik. Jadi saya pengen ke Papua nanti kalau ketemu lagi saya harus diajak. Siap. Nah, Judas, Siap. sebagai putra Papua ya, dengan balik lagi kampung ya kan, terus syuting film, terus di mana sekolah juga di Jakarta ya kan. Siap. Tentunya ada satu rasa kalau dengar Papua seperti apa, dan terus dengan Indonesia kita ini pesan Judas sebagai generasi muda, tentunya untuk saudara-saudara di Papua, pesan kebangsaan, apalagi kita jelang Sumpah Pemuda Persatuan dan Kesatuan Bangsa gitu. Apa gitu? Silakan. Iya. Kalau pesan saya khusus buat anak-anak muda Papua, mari kita sadar bahwa kita generasi muda adalah penerus dari Papua itu, dan intinya adalah Indonesia. Kita adalah generasi penerus, dan saya harap dari sekarang kita harus benar-benar sadar bahwa kita harus berbuat yang terbaik. Kita harus berkarya, entah mulai dari hal yang paling kecil, karena saya pernah mendengar ketika kita berhasil melakukan pekerjaan kecil itu dengan baik, maka pekerjaan besar itu akan diberikan kepada kita gitu. Jadi mari keluar dari zona nyaman, terutama kegiatan miras kita hentikan, dan mari kita buat kegiatan yang positif. Saya yakin dengan begitu pasti Papua dan Indonesia akan maju. Ya. Ini saya rasa cukup. Tahu nggak salam Papuanya? Tahu nggak? Oh siap. Ini salam Papua nih. Iya. Nah, sampai bunyi. Tahu? Coba. Sampai bunyi cetak. Iya. Nah, ini coba. Lagi. Nah, sampai bunyi. Itu salam Papua. Ya, sebelum ditutup, mungkin Mas Yudas, ke Mas Yudas saja. Untuk film ini, sampaikan kepada sedulur semua. Siap. Harapannya apa? Ya, buat sedulur, saya berharap mari kita sama-sama dukung film Zere Pendekar Ufuk Timur ini, karena film ini adalah karya kita bersama, karya anak Indonesia, dan dengan kita mendukung karya ini berarti kita mendukung kemajuan dan juga karya-karya anak Indonesia. Dengan begitu nama Indonesia akan bersinar juga ke depannya. Ya. Dan saya berharap dengan film ini seluruh masyarakat Indonesia terinspirasi dan lahirlah Zere-Zere baru itu. Terima kasih. Siap. Terima kasih Ramokti, terima kasih Mas Jiwo Kusumo, Mas Yudas. Demikianlah sedulur semua perbincangan kita tentang film Timur. Zere Pendekar Ufuk Timur. Mudah-mudahan sudah disampaikan, sehingga yuk terus semangat untuk memajukan Papua khususnya, Amin. Indonesia secara umumnya. Siap. Terima kasih, sampai ketemu lagi di tayangan berikutnya. Salam budaya.